Pemirsa, langsung kita bahas mengenai pelemahan nilai tukar rupiah bersama Abdul Manap Pulungan. Pak Abdul, sebenarnya apa penyebab dari terus melemahnya nilai tukar rupiah kita? Apakah memang murni karena kebijakan dari tarif timbal balik Amerika Serikat atau ada kekurangan dalam pengelolaan fiskal keuangan negara? Ya, kalau secara fundamental memang situasi nilai tukar ini sangat bergantung bagaimana demand dan supply dari falas gitu ya. Sementara di Indonesia itu supply falasnya itu sangat rendah di tengah-tengah kebutuhan falas kita yang sangat besar, terutama untuk pembayaran utang pemerintah, pembayaran utang swasta, serta impor industri. Selain itu, swasta juga punya kebutuhan untuk berbagai hal seperti kebutuhan untuk impor bahan impor berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan di perekonomian gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di falas ini yang menyebabkan kita sangat rentan terhadap depresiasi rupiah. Hal itu tercermin dari bagaimana kita memahami perkembangan neraca transaksi berjalan, di mana neraca transaksi berjalan kita ini yang surplus hanya neraca perdagangan, sementara neraca jasa, neraca transaksi pendapatan yang terutama yang primer itu negatifnya sangat besar, hampir 30 miliar per tahun uang kita itu keluar karena memang ada repatriasi yang namanya pendapatan dari investasi asing di dalam negeri. Jadi intinya adalah ketidakseimbangan antara supply dan demand dari falas dalam negeri. Oke, kalau begitu apa yang bisa dilakukan agar ketidakseimbangan itu bisa menjadi semakin seimbang, Pak Abdul Manap? Persoalan ini sebenarnya sudah lama kita bicarakan ya. Masalah pertama adalah ekspor kita itu falas yang didapatkan dari ekspor itu tidak ditaruh di dalam negeri. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi belum terlihat dampak signifikan agar falas kita itu masuk ke dalam negeri. Berbagai hal yang mempengaruhi itu memang yang pertama karena pasar keuangan kita dangkal. Dalam artian ketika falas itu masuk, itu kan akan dibutuhkan lagi oleh investor atau pelaku usaha untuk kegiatan impor. Takutnya pada saat falas itu masuk, maka mereka akan kesulitan membutuhkan dana yang sama ketika mereka melakukan kebijakan impor dalam berbagai aktivitas mereka. Jadi intinya itulah salah satunya kenapa kita sangat mendukung bagaimana dana yang ada dari hasil ekspor kita itu masuk ke dalam negeri agar memperkuat cadangan devisa kita. Kita bisa bercermin dari beberapa negara-negara di dunia ya. Misalnya China kenapa dia berani melawan Amerika Serikat? Karena dia memang mempunyai kekuatan cadangan devisa yang tidak akan menggoyang nilai tukar dia ketika terjadi gejolak gitu ya. Justru pada saat terjadi depresiasi di mata uang China itu mereka untung karena bisa menyebabkan harga barang-barang mereka semakin murah dan semakin laku di pasar dunia. Situasi berbeda di kita gitu ya, ketika terjadi depresiasi kita tidak bisa memanfaatkan apapun gitu karena komposisi dari barang-barang ekspor kita itu justru berkonten impor yang mahal gitu. Jadi intinya kekuatan cadangan devisa itulah yang menjadi salah satu prasyarat bagaimana kita mengelola nilai tukar. Oke, jadi bukan semata-mata kita menyalahkan mengenai tarif timbal balik yang dilakukan Amerika Serikat, ya itu hanya Oh, salah satu faktor begitu sebenarnya. iya betul. Ada satu faktor tapi bukan dominan, Mbak. Gitu. Kalau Baik. kita cadangan devisanya kuat, bagaimanapun susah akan digoyang oleh negara lain. Bagaimanapun kebijakan yang dilakukan oleh Trump atau negara lain, kita bisa membanjiri yang namanya intervensi kita di pasar gitu ya. Ini kan BI hanya punya 155 miliar US dollar. Dia tidak akan bisa jor-joran membanjiri pasar dengan intervensi. Takutnya nanti kan kita masih perlu untuk pembiayaan hutang pemerintah maupun Oke, pembayaran untuk kebutuhan impor industri gitu. Beda dengan baik. China, dengan cadangan devisa sebesar itu tidak akan gampang bagi negara lain Iya. untuk menggoyang mata uang China sendiri. Gitu. Baik, Mas Abdul Manap, memang saat ini pemerintah dan Bank Indonesia sedang melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan. Tapi kita sebagai masyarakat itu apa sih yang bisa kita lakukan untuk terus memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia? Misalnya kalau kita lihat dengan daya beli masyarakat saat mudik Lebaran kemarin itu kan harusnya ada peningkatan ekonomi, Mas, di situ. Bagaimana? Betul. Iya, kalau kita perhatikan data dari BPS memang terlihat bahwa ekonomi kita ini belum pulih sejak pandemi.
terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tumbuhnya di bawah pertumbuhan ekonomi. Artinya, jikapun kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu 55% terhadap PDB, tetapi kalau dia tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi, berarti tidak ada daya geraknya yang bisa menjadi stimulan bagaimana ekonomi kita itu bisa tumbuh lebih tinggi. Tahun ini kita targetnya 5,3. Saya khawatir di kuartal pertama ini 5 pun agak susah ya dengan situasi seperti ini gitu ya. Yang kedua memang yang perlu diperhatikan adalah saya sih menyorotinya bukan ke kita rakyat ini tapi pada pejabat atau pemerintah. Yang pertama, ini kan situasi global lagi tidak baik ya. Ada kebijakan Trump, yang lain-lain ya. Nanti ada juga dorongan Trump yang memaksa agar The Fed menurunkan suku bunga acuan. Tetapi kondisi dalam negeri pun tidak baik gitu, Mbak. Kita lihat dari awal pemerintahan gitu ya, pemerintahan Pak Prabowo ini berbagai situasi sangat tidak karu-karuan gitu ya. Tiba-tiba banyak isu yang muncul ditumpahkan di awal-awal pemerintahan sehingga kita juga di dalam negeri kita kaget-kaget ya ini mau kemana arahnya ini gitu ya. Mungkin kita sudah paham juga masalah Danantara, korupsi Iya, Pertamina dan lain-lainnya. Itu kalau saya bisa bilang kenapa nggak dicicil aja isunya gitu agar tidak ditumpahkan di awal sehingga persepsi investor terhadap ekonomi kita itu sangat buruk itu. Itu baik. terlihat dari kredit default swap kita yang terus meningkat. Itu artinya ketika investor ingin menaruh duitnya di Indonesia, mereka meminta duit obligasi yang lebih besar dengan Baik. untuk mengkompensasi risiko yang mereka mau ambil ketika terjadi default di portofolio yang mereka pegang gitu. Oke. Jadi banyak hal yang menjadi perhatian kita. Jadi intinya bahwa ketika global itu lagi tidak bagus, memang idealnya dalam negeri ini jangan juga di apa namanya dihadapkan pada situasi-situasi yang menyebabkan Iya, investor malah tidak mau masuk ke sini. Bahkan kita baik. sebagai orang Indonesia pun bertanya-tanya kemana arah ekonomi ke depan. Begitu, Iya, Mbak. itu yang harus diperhatikan mungkin ya oleh pemerintah. Abdul Manap Pulungan, Ekonom Indef, terima kasih atas keterangan dan informasinya bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.